Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nima Kamalia dari kelompok 5 dan rekan-rekan saya. Halo, saya Muhammad Rofi Ardiansyah. Hai, saya Risa Jemnurdela. Mau menjelaskan laporan keuangan PT Pertamina Geothermal Energi Tbk tahun 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dari perusahaan PT Pertamina Geothermal Energi Tbk. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 12 Desember 2006. Kantor pusatnya terletak pada Geraha Pertamina Tower Pertamax LT7 di Jalan Merdeka Timur No. 11 sampai 13 Gambir, Jakarta Pusat 1110 Indonesia. Selanjutnya, kantor cabang PT Pertamina mengelola beberapa wilayah kerja panas bumi yang terdapat di seluruh Indonesia, yang diantaranya ada di Jawa Barat, di Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Lampung, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bidang usaha dari PT Pertamina, yang diantaranya yaitu 1. Eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi. 2. Produk uap panas bumi untuk pembangkit listrik. 3. Pengelolaan dan penjualan listrik dari energi panas bumi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan energi hijau dan perdagangan karbon untuk mendukung program net zero emission. Selain itu, produk yang dihasilkan oleh PT Pertamina yaitu 1. Energi listrik panas bumi yang digunakan untuk industri masyarakat melalui jaringan PLN. 2. Uap panas bumi digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik. Dan yang terakhir yaitu energi hijau, berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan dari rasio likuiditas, yang diantaranya ada rasio lancar. Rumusnya yaitu aset lancar dibagi hutang lancar. Aset lancar terdapat 828,555 dibagi hutang lancar yang terdapat 227,296. Hasilnya yaitu 3,645268727 dikali 100, dan hasil akhirnya yaitu 36,4%. Jadi kesimpulannya dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rupiah 1 hutang lancar dijamin dengan rupiah 36,4 aktivitas lancar. Selanjutnya yaitu perhitungan quick ratio. Rumusnya yaitu aset lancar dikurangi inventory terus dibagi dengan hutang lancar. Aset lancar terdapat 828,555 dikurangi dengan inventory terdapat 18,486 terus dibagi dengan hutang lancar yang terdapat 227,296 yang hasilnya yaitu 3,5639386527 dikali 100 yang hasil akhirnya yaitu 356%. Kesimpulannya yaitu dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rupiah 1 hutang lancar dijamin dengan rupiah 356 aktivitas sangat lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan yang ketiga yaitu cash ratio. Rumusnya yaitu cash ditambah setara kas terus dibagi dengan hutang lancar. Cash dan setara kas terdapat 655,191 dibagi hutang lancar yang terdapat 227,296 yang hasilnya 2,8825454227 dikali 100 yang pada hasil akhirnya yaitu 288,254527 atau 288%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rupiah 1 hutang lancar dijamin dengan 2,88% yang cash, kas di bank dan surat berharga. Kedua, tidak ada yang pasti nilai cash rasionya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang debt ratio leverage. Yang pertama yaitu debt ratio atau seberapa pengaruh penggunaan hutang dalam pembelajaran perusahaan, yaitu dengan nilai 33%. Kesimpulannya 33% aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Yang kedua yaitu debt to equity ratio atau seberapa besar modal dalam menutupi hutang, yaitu dengan nominal 49%. Kesimpulannya yaitu utang perusahaan senilai 49% dijamin dengan 1.100 ekuitas. Yang ketiga yaitu long-term debt to quality ratio atau mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang, yaitu dengan nilai 38%. Kesimpulannya yaitu bahwa 100 ekuitas digunakan menjamin 38% utang yang untuk jangka panjang, yaitu ya nomor 4 time interest earned ratio, yaitu dengan nilai 7. Kesimpulannya yaitu bahwa kemampuan perusahaan membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT sebesar 7 kali. Yang kedua yaitu average day inventory, atau rata-rata persediaan per hari dalam setahun. Kesimpulannya yaitu bahwa rata-rata persediaan menyediakan selama 16 hari. Yang C yaitu pertukaran piutang atau reversal turnover dengan nilai 116. Kesimpulannya, piutang berputar sebanyak 116 kali dalam setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Yang 4 yaitu day sales outstanding atau DSO yang bernilai 3. Kesimpulannya rata-rata 3 hari piutang dapat dicairkan menjadi uang kas atau terlunasi gitu. Yang E fixed turnover atau perputaran aset tetap dengan nilai 0. Kesimpulannya bahwa aset tetap berputar sebanyak 0 kali setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Yang F adalah total asset turnover atau puluhan total aset dengan nilai 0 lagi. Kesimpulannya bahwa total aset berputar sebanyak 0 kali setahun dalam rangka menghasilkan penjualan. Begitu dari saya. Lalu ada rasio profitabilitas. Di sini ada return on asset yang biasa kita singkat dengan ROA. ROA ini hasilnya minus 0,11%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perusahaan PGO masih mengalami kerugian sehingga efektivitas penggunaan aset dan modal belum optimal. Ya, jadi modal sendiri juga belum optimal, penggunaan asetnya, modal sendiri itu belum optimal karena mengalami kerugian. Lalu ada ROE. ROE ini return on equity. Nilainya juga minus teman-teman, 0,18%. Jadi nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu memberikan tingkat pengembalian yang optimal terhadap modal sendiri yang digunakan. Lalu rasio profitabilitas yang ketiga, net profit margin atau yang kita disingkat dengan lalu ada rasio profitabilitas net profit margin yang biasa kita singkat dengan NPM. Di sini totalnya juga minus teman-teman,
yaitu sebesar 0,77%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan perusahaan PKO dalam menghasilkan laba bersih setelah pajak dari setiap penjualan masih rendah, bahkan mengalami sedikit kerugian. Yang artinya, setiap satu penjualan belum mampu memberikan laba bersih bagi perusahaan. Selanjutnya ada Operating Profit Margin, yang biasa kita singkat dengan OPM. Di sini nilainya 56%. Dapat kita simpulkan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak penjualan yang dihasilkan sebesar 56%. Jadi, perusahaan ini bisa menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak penjualan yang dilakukan ini sebesar 56%. Lalu ada rasio profitabilitas yang terakhir, yaitu BEP. Oke, untuk rasio profitabilitas yang terakhir ada Basic Earning Power atau BEP. Jangan salah loh ya, BEP ini bukan break-even point, tetapi Basic Earning Power. Di sini totalnya 8% dari perusahaan PKO. Jadi kita simpulkan nilai BEP sebesar 8% ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba operasional sebesar 8% dari total asetnya. Yang berarti perusahaan PKO cukup efisien dalam memanfaatkan aset untuk memperoleh laba sebelum bunga dan pajak. Dari sini teman-teman dapat kita simpulkan. Oke teman-teman, jadi kita dapat menyimpulkan berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan kondisi keuangan perusahaan tergolong sehat dan stabil. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio leverage menggambarkan bahwa perusahaan mengelola utang dengan baik dan sebagian besar kegiatan masih dibiayai oleh modal sendiri, yaitu ekuitas. Dari sisi aktivitas, PKO ini dinilai efisien dalam memanfaatkan aset lancar seperti piutang dan persediaan untuk mendukung kelancaran operasional. Sementara itu, rasio profitabilitas menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih masih rendah, namun efisiensi operasionalnya cukup baik. Nilai BEP sebesar 8% ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba operasional sebesar 8% dari total aset yang dimiliki. Hal ini menandakan bahwa PKGO cukup efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba sebelum bunga dan pajak. Jadi, secara keseluruhan, PKGO ini memiliki fundamental keuangan yang kuat, namun perlu meningkatkan efektivitas penggunaan aset dan optimalisasi laba bersih agar kinerja keuangan dapat terus tumbuh secara berkelanjutan. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Amerika, bukan Jepang, bukan Cina, tapi ini Indonesia. Jadi negara pertama di dunia yang bangun green hydrogen dari panas bumi. Gokil nggak tuh? Selasa, 9 September 2025. Sejarah baru tercipta di Ulubelu, Lampung. PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, PGIO, resmi memulai pembangunan green hydrogen pilot plant pertama di dunia. Dengan teknologi anion exchange membrane electrolyzer berbasis panas bumi, proyek ini ditargetkan memproduksi 100 kg hidrogen hijau setiap hari mulai 2026. Bukan hanya untuk Pertamina Group, tapi juga dipasok ke mitra global, termasuk Toyota, untuk kembangkan kendaraan berbahan bakar hidrogen. Dunia menoleh ke Indonesia, karena energi masa depan dimulai dari sini. Hari ini kita saksi, Indonesia bukan lagi pengikut tapi pemimpin dunia energi bersih.
Lalu siapkah kamu melihat Indonesia jadi pusat revolusi energi dunia?